semua, bertemu lagi dengan saya, Ibu Lika, pada pembelajaran ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang kelangkaan. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kelangkaan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan mereview tentang kejadian pandemi beberapa bulan yang lalu, di mana masyarakat sulit untuk mendapatkan masker dan juga hand sanitizer. Nah, anak-anak, apakah itu sudah termasuk di dalam kelangkaan? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kelangkaan adalah suatu kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, inilah yang menimbulkan masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, terbatasnya jumlah benda pemuas kebutuhan. Jadi, semakin hari kebutuhan manusia semakin banyak. Semakin hari kebutuhan manusia semakin meningkat. Semakin hari, kebutuhan manusia semakin tidak terbatas, tetapi benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas. Maka terjadilah yang namanya kelangkaan. Penyebab yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Di dalam menggunakan sumber daya alam, manusia tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi juga digunakan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga di sini manusia tentunya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, yang tentunya berakibat terhadap kerusakan sumber daya alam dan berdampak terhadap kegiatan produksi yang dilakukan oleh manusia menjadi terhambat. Dan karena produksinya terhambat, maka benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin terbatas jumlahnya. Sehingga terjadilah yang namanya kelangkaan kembali. Penyebab yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Nah, jadi manusia di dalam mengelola sumber daya, di dalam menghasilkan sumber daya, kemampuannya masih kurang. Sehingga produk yang dihasilkan jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, lagi-lagi terjadilah kelangkaan karena kemampuannya kurang tadi. Penyebab yang keempat, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Nah, jadi di sini angka kelahiran manusia semakin hari semakin meningkat. Tetapi benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya tetap sama atau bahkan semakin terbatas. Maka di situ akan terjadi kelangkaan kembali. Berikutnya, terjadinya bencana alam. Ketika terjadi bencana alam di suatu daerah, maka di daerah tersebut tidak bisa melakukan kegiatan produksi. Maka benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan semakin sedikit, semakin lama, semakin habis. Maka terjadilah kelangkaan. Nah, contohnya seperti pandemi yang sudah Ibu contohkan tadi. Penyebab yang berikutnya, perbedaan letak geografis. Nah, letak geografis yang jauh dari kegiatan produksi dengan daerah yang dekat dengan kegiatan produksi, tentunya barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini berbeda. Ketika letak geografisnya jauh dari kegiatan produksi, maka seorang produsen akan memikirkan ketika produknya dipasarkan di daerah tersebut, daerah yang jauh tadi,
Memungkinkan tidak produknya akan sampai tepat waktu, produknya masih bisa dimanfaatkan di daerah tersebut atau justru sudah tidak bisa dimanfaatkan karena masa kadaluarsanya. Nah, itulah salah satu penyebabnya terjadi kelangkaan. Dan penyebab yang terakhir, perkembangan teknologi berjalan lambat. Nah, karena kebutuhan manusia yang semakin banyak tadi tidak seimbang dengan teknologi yang digunakan, maka di sini tentunya akan mengakibatkan kelangkaan terjadi kembali. Nah, itu tadi penyebab terjadinya kelangkaan. Materi berikutnya, kita akan mempelajari cara mengatasi kelangkaan. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan? Nah, yang pertama, kita harus membuat skala prioritas kebutuhan terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu kebutuhan mana yang harus kita dahulukan, yang harus kita beli terlebih dahulu dibandingkan dengan keinginan kita. Kita harus mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Kemudian yang kedua, kita mampu menentukan sumber daya alternatif ketika produk yang kita butuhkan tidak ada. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Nah, jadi kita bisa mengatur keuangan kita di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi kita akan mempelajari, kita akan memanfaatkan, kita menggunakan teknologi yang semakin canggih. Tidak menggunakan teknologi yang sederhana, tetapi kita sudah mulai mengikuti kemajuan zaman untuk bisa menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Kemudian yang berikutnya, memanfaatkan bahan substitusi. Jadi memanfaatkan barang pengganti. Kalau misalnya kita menghasilkan suatu produk dengan bahan A, tapi ternyata bahan A jumlahnya sudah terbatas atau bahkan sudah susah untuk dicari, maka kita sebagai produsen harus berusaha mencari bahan penggantinya supaya produk tersebut bisa tetap dihasilkan. Dan yang terakhir, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, jadi tidak dibuang percuma, tetapi kita usahakan agar produk tersebut bisa dimanfaatkan kembali. Nah, itu beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi kelangkaan. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengatur skala prioritas? Nah, untuk mengatur skala prioritas, kita harus membuat urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jadi kita utamakan yang harus dipenuhi. Jadi kalau tidak dipenuhi, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Kita harus memilih dengan tepat. Dengan cara yang pertama, menulis semua kebutuhan. Nah, jadi mulai dari sekarang silahkan kalian tulis semua jenis kebutuhan kalian setiap harinya. Setelah kalian menulis semua jenis kebutuhan kalian, kalian mulai susun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi kalian pilih kebutuhan tadi, mana yang lebih penting, mana yang paling penting, dan mana yang tidak terlalu penting. Kemudian membuat catatan kebutuhan dan alokasi dana. Jadi kalian sudah mulai menentukan catatannya. Ini adalah produk yang harus dibeli terlebih dahulu, lalu kemudian alokasi dananya sudah dicatat, sehingga kita mengetahui pengeluaran yang harus kita keluarkan. Nah, contohnya, ketika di musim pandemi, seorang siswa tentunya membutuhkan kuota paket data untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran melalui virtual. Jadi dari uang saku yang diberikan oleh orang tua kalian, bisa kalian simpan,
kemudian kalian buat list. Misalnya di sini kalian buat yang paling penting, kalian harus punya kuota paket data untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran virtual. Nah, kalian tulis kuota paket data 10 GB dengan dana 100.000 misalnya. Nah, setelah kalian membuat catatan tersebut, maka kalian memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Nah, kalian tadi sudah membuat nih semua catatan kebutuhan dan alokasi dananya. Tentunya di situ kebutuhannya banyak. Seperti tadi contohnya ada paket data, kemudian di situ contohnya ada kalian membeli pakaian, kalian membeli sepatu, atau kalian sekedar membeli snack, membeli minuman. Nah, dari kebutuhan tadi kalian urutkan lagi, kalian pilih mana yang paling bermanfaat secara optimal, mana yang paling memberikan manfaat di dalam kehidupan kalian. Nah, setelah kalian menentukan pilihan tersebut, maka kalian sudah bisa memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Nah, itu tadi skala prioritas kebutuhan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dimengerti, dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.